Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, tema kita malam hari ini adalah al-muhafazatu 'alan nafsi. Al-muhafazah, saya salah nulis itu, kurang titik. Ini malah al-muhafazatu pakai tok. Yang benar adalah pakai dha, ada titiknya. Artinya muhafazah menjaga, memelihara, merawat. Apa yang harus dipelihara? Alan nafsi, terhadap jiwa. Jiwa yang dianugerahkan Allah kepada kita ini harus betul-betul dipelihara dengan baik. Maksudnya jiwa ya nyawa. Jadi tema kita itu adalah ajakan untuk memelihara nyawa seseorang, harus betul-betul dirawat dengan baik. Namanya memelihara. Memelihara hewan aja begitu sampai dibela-belain. Memelihara kendaraan juga begitu, dilus-lus, dicuci, dilap, ini kan begitu. Maka mestinya nyawa juga begitu. Kalau sekiranya olahraga itu akan termasuk faktor untuk memelihara jiwa, maka ya olahraga. Mengkonsumsi makanan yang bergizi, ini dan sebagainya, maka ya kalau itu kamu lakukan, maka termasuk mengamalkan seruan agama. Bahkan itu termasuk prinsip penting, inti. Apalagi, tapi kalau sekiranya nyawa itu agak terancam gara-gara sesuatu, maka kamu harus hindari. Termasuk sarapan asap. Nah, bapak-bapak ini harus asap itu mah ngudut. Nah, seorang sehari habis 5 bungkus apa 5 batang. Nah, itu katanya penelitian kedokteran itu kok wong iklannya aja juga merokok membunuhmu. Maka usahakan betul, ada usaha ya, ada usaha. Tapi jangan sampai ketika ngaji seperti ini tersinggung terus besok mutung nggak mau ngaji. Enggak, ini dinasehati baik-baik kok. Ya benar.
Semoga yang menasihati tidak ada modus apa-apa, tulus lahir batin karena Allah. Maka betul-betul ya enggak maido, namanya orang sudah sejaatul itu memang agak susah. Tapi ketika ada nasihat baik kok terus dia ada usaha, maka semoga ya dengan segala jerih payah usahanya itu akan dihisab, dihitung. Soal bisa atau tidaknya nanti, tapi usaha sudah ada. Ketika sudah mendengar nasihat baik seperti ini, yang tadinya 1 hari habis 5 batang, maka besok-besok jadi berapa? Jadi berapa? 4 atau jadi 2 aja atau 1? 1. Tapi 1 batang, jangan 1 bungkus yang tadinya 5 batang malah jadi 1. Jangan. Syukur malah enggak. Terus diganti dengan madu, diganti dengan habatus sauda. Oh, ini malah gini. Kok jadi malah habatus sauda yang kamu ini? Karena panggilan muhafazatu 'alan nafsi. Maka nyawa ini betul-betul sangat berharga. Jangan sembarangan. Taruhannya berat. Baik itu nyawa diri kita maupun nyawa orang. Nanti di sini di situ. Yang pertama, karamul insan. Karam itu adalah kemuliaan. Al-mukarram, kan begitu ya? Al-insan manusia. Ditandaskan atau ditegaskan oleh Allah, innallaha ta'ala karramal insana, sesungguhnya Allah telah memuliakan manusia. Apapun orang manusia, mau kebangsaan mana, suku mana dan sebagainya. Buktinya apa? Khalaqahu biyadihi, Allah ciptakan manusia langsung dengan tangannya. Luar biasa ini. Satu kehormatan yang luar biasa. Wa nafakha fihi mir ruhihi, dan Allah tiupkan roh langsung kepadanya. Ini juga luar biasa. Ini adalah bentuk-bentuk kemuliaan dan kehormatan yang telah diberikan oleh Allah. Wa asjadalahu malaikatuhu, dan Allah perintahkan para malaikatnya bersujud hormat. Bukan bersujud ibadah, bukan nyembah, tapi hormat. Kita yang kayak begini rupanya dihormati oleh para malaikat. Padahal malaikat tahu ya, nyadar malaikat itu siapa? Malaikat hamba-hamba Allah yang sangat mulia, makhluk yang semulia itu aja Allah perintahkan wa asjadalahu malaikatahu wa sakhkhara lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, dan semua yang ada di langit dan di bumi ditundukkan oleh Allah dalam rangka untuk keperluan manusia. Onta, kambing, sapi digorok, disembelih, jadikan korban untuk manusia. Ayam dan sebagainya, ikan yang ada di laut berapa banyak itu. Bahkan wa ja'alahu khalifatan anhu, dan Allah jadikan manusia itu sebagai khalifahnya. Khalifah itu delegasi, pengganti untuk mengelola di bumi. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, manusia. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan sungguh betul-betul kami muliakan Bani Adam itu. Maka jangan sampai direndahkan, dirampas hak asasinya, dilanggar HAM-nya, gitu ya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Wa faddalnahum, dan kami utamakan mereka, kami unggulkan. Faddalna dari kata afdal, lebih utama, dibandingkan ala katsirin, dari kebanyakan mimman khalaqna, dari kebanyakan makhluk-makhluk lain yang aku ciptakan. Kurang apanya coba?
Tapi ketika manusia diberikan kehormatan dan kemuliaan segitu tingginya, kok ada sebagian manusia yang merampasnya, maka Allah murka. Ya. Yang kedua, hakul hayati, hak hidup. Namanya hak itu mestinya harus kita berikan. Maka kalau seandainya ada orang, harus betul-betul diberikan. Ada seorang manusia yang tidak punya rumah, keleleran, terlantar, harus kita selamatkan. Nah, gitu. Harus kita selamatkan. Sebab kalau tidak kita selamatkan, takutnya kehujanan, takutnya kena angin, masuk angin dan sebagainya, tidak makan dan sebagainya. Karena itu adalah sejenis manusia, maka berhak untuk mendapatkan hak hidupnya. Qala Allah Ta'ala, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq wala taqtulu, dan jangan sekali-kali kalian membunuh. Membunuh itu menghabisi nyawa, merenggut nyawa. Tidak boleh membunuh siapa? An-nafsa, jiwa seseorang. Bahkan dalam tafsirnya yang dimaksud an-nafsu di situ adalah wan nafsu huna. Yang dimaksudkan jiwa di sini adalah min haitsu hiya insanun. Asalkan dia berjenis manusia, biqat'in nazari an launihi, tanpa melihat warna kulitnya. Jangan sampai mentang-mentang karena ada orang yang kulit hitam terus kamu habisi. Tidak berhak untuk hidup. Bahkan orang cacat aja kalau kamu bunuh, dosa besar. Orang gila kamu bunuh, dosa besar, karena dia adalah manusia. Audinihi, atau agamanya. Orang tidak Islam begitu gampangnya kamu bunuh, tidak boleh. Luar biasa agama kita ini. Jadi habis ngaji maghrib tiba-tiba langsung bunuhin orang, ngebom, tidak boleh. Itu yang agamanya sono, apalagi yang agamanya Islam, ya. Au jinsihi, atau jinsinya. Jinsi maksudnya laki perempuan. Au watanihi, atau tanah airnya, bangsanya. Mau Amerika, mau Asia, mau Afrika. Au markazihi al-ijtimaiyah, atau organisasinya. Maka ini luar biasa ini. Sebab kalau ini kamu langgar, berarti kamu melanggar surat Al-Isra ayat 33. Wa yaqulullahu ta'ala wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wahai kalian-kalian, jangan sampai kalian membunuh, tega membunuh. Siapa yang bunuh? Auladakum, anak-anak kalian. Walaupun cara bunuhnya halus, tidak langsung nebas, tidak langsung apa namanya. Kenapa tega kamu bunuh? Walaupun dengan asal-asalan khasyata imlaq, takut melarat, takut miskin. Sebab memang hitungan manusia kalkulasinya begini, Bapak Ibu sekalian. Merasa punya anak apa enggak? Merasa. Ngerawat satu anak itu habis berapa biaya? Ya. Wong biaya kelahiran aja berapa itu? Kelahirannya. Apalagi proses kesininya.
kebedan berapa, nanti terus apa namanya, apa itu periksa berapa, itu baru biaya, nyita waktu, nyita tenaga, nyita fikir. Terus kesininya misalnya nyuapin, nyebokin pakaian, susu, macam-macam itu. Jadi kalau dihitung-hitung anak satu tuh ngabisin berapa duit? Disediain 50 juta begitu sampai balita, cukup apa enggak? Nah. Terus manusia kepikir, waduh, satu orang aja 50, kalau anak dua berapa itu berapa? 100. Kalau 3 anak berarti 100 semua. Kalau ini nanti saya pedot atau apa, bunuh satu, nggak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah nyatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rizki mereka, bukan bapak-bapaknya. Delalahnya ada aja. Buktinya banyak, sudah kejadian banyak. Coba dikoreksi dirinya sendiri. Bapaknya bapak-bapak, bapaknya bapak-bapak gimana maksudnya? Orang tua bapak-bapak itu anaknya berapa? 8. Gajinya bapak, orang tua berapa? Sudah UMR apa belum? Nah, mereka itu orang tua kita itu, ya enggak pegawai, ya enggak ini, ya enggak UMR, anaknya 8. Ya alhamdulillah, ya sekolah, ya malah jadi direktur, ya malah jadi ini sekarang. Maka pastikan dirimu ketika sekarang sudah IMR kok takut anaknya ini ya. Ketika positif misalnya kok terus langsung panik misalnya, keingetan terus cepet-cepet, jangan. Positifan maksudnya. Tapi bukan berarti terus langsung ngawur, itu ya nggak boleh. Setiap tahun punya anak, ya takutnya malah ini nanti nggak keurus. Kalau nggak urus berarti secara tidak langsung juga bunuh, istilahnya begitu ya. Maka harus dikira-kira gimana ini usahanya, ikhtiarnya. Tapi sekarang waktunya lockdown itu hampir di rumah aja, Reng. Kegiatannya ndak ada, hiburannya ya itu, Reng. Gimana ini caranya? Ya gimana, pokoknya diatur. Sekarang sudah canggih. Jangankan sekarang, di zaman para sahabat aja bisa pada ngatur. Gimana cara ngaturnya? Berhubungan, tapi ketika sudah klimaknya dia azl. Azl itu apa? Dikelewatin, dia azl, cabut boleh. Atau bahasa orang tua itu, ya sekedar kumur-kumur. Kumur-kumur dilepeh. Gitu. Ini bahasanya. Ini ya, karena wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Huruf ta ini yang sangat penting, malah di taknya ini konsennya. Tadi itu muqaddimah. Uqubatul qatili. Uqubah itu akibatnya, sanksinya, dosanya pembunuh. Orang yang bunuh, menghabisi nyawa orang. Qala Allah Ta'ala, Allah firmankan dalam surat An-Nisa, dan maha benar Allah dengan apa yang difirmankan. Apa itu? Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Wa may yaqtul, dan barang siapa, maksudnya barang siapa itu siapapun orangnya, siapapun pihaknya, yaqtulu yang tega membunuh. Siapa yang dibunuh? Mukminan, orang mukmin satu, seorang. Cara membunuhnya muta'ammidan, dengan sengaja. Maksudnya sengaja itu gimana? Ya memang sudah ada niat.
Indikasi niat itu gimana? Ya udah ngincer, itu niat. Di sininya sudah ada ngincer, terus juga bawa ini itu udah sengaja. Bawa golok, berang, bawa pistol, laras panjang, bahkan kalau perlu racun misalnya. Kalau itu dilakukan, maka fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam. Apa itu jahannam? Neraka. Padahal disebutkan dalam satu hadis, seringan-ringannya siksaan neraka itu adalah apa? Ketika diambil bagian apinya, seperongkol lah, ditaruh di telapak kaki seseorang, maka akan mendidih otaknya saking panasnya. Padahal itu adalah siksa yang amat ringan. Maka kalau masih ada iman di hatinya, masih pada yakin dan percaya akan akhiratnya, harus betul-betul diwaspadai. Jangan sampai ini. Tidak hanya beruntung untuk kita punya keluarga, harus ada yang ngingetin, tetangga juga begitu, mantu. Kalau suatu saat punya mantu yang agak potensi, yang gagah, kuat misalnya, maka jangan sampai dengan kekuatannya itu begitu mudah untuk menghabisi nyawa orang. Di nerakanya khalidan fiha, selama-lamanya. Makanya harus disadari, jangankan di neraka jahanam, di LP Cipinang saja 5 tahun. Misalnya ada orang diancam hukuman 5 tahun penjara, kira-kira gimana? Itu ada nangis, ada ini, nyewa pengacara ini, nyogok ini dan sebagainya. Padahal 5 tahun. Padahal di penjara manusia. Bayangin, apalagi neraka. Kalau di neraka berarti gimana ini? Sarapannya nasi uduk atau apa? Tapi ada orang yang nantang-nantang siksa, nggak apa-apa di neraka, temennya banyak, bisa reunian, bisa konser. Dia itu kalau mau dibilang komunis nggak terima, kan itu ya. Artinya komunis itu, PKI itu berarti nggak percaya. Nggak percaya ada siksa, nggak percaya ada alam kubur, nggak percaya pada hisab. Maka mestinya bagi orang mukmin, bagi orang yang dalam hatinya masih ada iman, ketika ada ayat begini ini merinding, gemeter, gitu. Jahannam, baru diancam aja, itu ada naik banding terus apa dan sebagainya. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka padanya, wa la'anahu, dan Allah melaknat padanya, wa a'addalahu, dan Allah sediakan padanya azaban azima, siksaan yang agung. Agung itu apa ya? Gede. Dan Allah tidak sembarang memfirmankannya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hajjil wada, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen peristiwa haji wada. Haji bisa bayangkan Bapak-bapak sekalian, nama haji itu melibatkan segala penjuru manusia dengan segala umur, latar belakang, kemudian nanti warna kulit dan sebagainya. Maka ini sebetulnya adalah proklamasi HAM mestinya. Human right apa-apa itu. Ayuhan nas inna dima'akum wa ammalakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha, sebagaimana kehormatannya hari ini. Jadi ketika Idul Adha atau hari haji itu kan orang-orang pada serentak pada taruh hormat kemuliaan itu, sampai daftar, sampai melibatkan berapa pesawat, berapa maktab, berapa petugas. Kalau bapak-bapak yang pernah berangkat haji berapa juta itu kalau haji? Dari Indonesia aja berapa itu?
Iya. Jadi seakan-akan delegasi-delegasi ini diikrarkan oleh Rasulullah SAW agar ketika kembali nanti itu menyebar lumaskan momen yang sebenarnya fi syahrikum hadza fi baladikum hadza, Mekah tanah haram yang sedemikian rupa, maka di kesempatan waktu yang sebaik itu ya, kemudian di tempat yang sangat terbaik itu diproklamirkan kehormatan ini. Wa anil Barra radhiyallahu anhu yaqulu sallallahu alaihi wasallam la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin. Sungguh lenyapnya dunia, lenyap itu maksudnya hilang. Ahwanu itu jauh lebih ringan, lebih gak ada harganya, Allah bagi Allah, min qatli mu'minin, daripada terbunuhnya seorang mukmin, satu orang mukmin. Harganya berapa tadi? Satu orang mukmin terbunuh harganya berapa? Lenyapnya dunia jauh lebih ringan, lebih murah. Ini kalau kita tidak hayati seakan-akan sabda ini lewat begitu aja. Kalau kita tidak dihayati, tidak direnungkan. Bapak-bapak, kira-kira selama hidup ini pernah kehilangan apa? Soal dunia. Kehilangan duit pernah apa enggak? Berapa? 100.000? Pernah kehilangan 100.000? Kehilangan 100.000 aja nggak bisa tidur. Bahkan kalau nisbatnya saya pernah itu kehilangan HP. HP-nya cuma HP jadul, terus kacanya juga pecah-pecah, hilang. Itu aja kelimpungan. Di sini itu sepekan 2 pekan nggak hilang. Nyesel, sedih, kenapa teleder, taruh mana, kelabakan, taruh sini, nanya orang nanya ini. Jadi kayak orang sako begitu. Gambaran. Kehilangan apa tadi? HP. Berapa duit itu HP? Maka mestinya kehilangan satu nyawa orang mukmin mestinya kelabakan begitu. Ya, begitu. Nah ini enggak, orang mukmin kehilangan saudaranya 1, kehilangan 4, kehilangan 6, dingin-dingin aja. Jangan. Harus kehilangan. Nah, begitu. Karena disebutkan ini kehilangan satu nyawa. Lenyapnya dunia jauh lebih ringan, ahwanu, lebih murah. Maka betul luar biasa agama kita menghargai nyawa seseorang itu sangat tinggi. Apalagi kok jabatan, kehilangan jabatan apa aja misalnya, jabatan nggak seberapa aja kok misalnya ya. Nah ini ngajinya ini untuk semuanya, untuk preman, untuk apa dan sebagainya, harus menyimak asalkan di hatinya masih ada iman, masih percaya Allah, masih nyadar kalau dia hidup di dunia tidak langgeng, nyadari bahwa dia akan mati juga. Maka harus betul-betul dihati-hati soal menghabisi nyawa orang itu. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi dami mu'minin la akabbahumullahu fin nari. Sekiranya penduduk langit dan penghuni, ya, penduduk boleh ahlu itu, penduduk atau penghuni langit dan penduduk bumi istaraku pada sekongkol. Istaraku itu bersekutu, bersekutu itu apa? Sekongkol. Iya, kompromi atau bahasa agak menterengnya konspirasi. Untuk apa? Fi dami mu'minin, untuk menghabisi darah orang mukmin.
la akab. Wah, sate Padang lewat. Wah, kencengnya. Ya, iklannya lewat karena gitu-gitu juga dalam rangka untuk memelihara nyawa loh itu. Karena anaknya juga butuh nafkah ya. Ya, udah lewat. Jualan apa itu? Sate Padang. Itu seandainya ngaji seperti ini disuguhin begitu itu ngajinya semangat. Mungkin tambah syiar tambah syiar. Ini yang sudah ngaji malah tambah semangat, yang tidak pernah ngaji mungkin malah itu insya Allah termasuk cara efektif memakmurkan masjid. Itu efektif itu. Daripada entrocos berjam-jam. Tapi Allah itu tidak menilai keberhasilan hambanya ya, tapi menilai usaha dan jerih payah. Gitu ya. Bertabligh dan menyampaikan. Sampai di hadis mana tadi itu? Sate Padang. La akabbahumullahu finnari, maka Allah akan jebloskan, Allah akan lempar atau akan Allah. Jadi seakan-akan begini nih taruhannya, walaupun mengorbankan segala penduduk bumi ini, itu tega gitu, gara-gara kesalahan ini. Paham ya maksudnya ini? Padahal penduduk bumi itu berapa itu? Gara-gara kriminal lah. Berarti maknanya bahwa ternyata nyawa itu sangat mahal, sangat mahal. Jangan dijadikan guyonan, jangan dijadikan ini mahal. Maka ya sangat pantas kalau ada yang nuntut, masih mempertanyakan, masih mengusut, itu sangat pantas. Jangankan kehilangan apanya? Nah, ya, jangankan kehilangan, tadi saya bilang jangankan kehilangan nyawa, kehilangan motor aja kita ngusut toh, ya benar. Ngusut DKM, DKM katanya punya CCTV, motor saya hilang nggak bisa, nah, misalnya. Jadi kita ini yang punya motor hilang itu aja, ngelabrak sana, ngelabrak sini, ngelabrak ini, minta pertanggungjawaban, apalagi nyawa. Karena tadi itu hadis benar tadi itu. Jadi bapak jangan sampai maido kepada beberapa pihak yang masih misalnya. Ya wallahu alam nih masih yang tidak nuduh siapa-siapa, tapi maksudnya bahwa di sini nyawa itu sangat ini. Wallahu alam entah preman entah siapa, wallahu alam juga. Yang belum tahu ininya. Ya semoga petugas-petugas yang diamanai itu betul-betul karena mereka membidangi. Lah kita kan hanya mengingatkan ayat-ayatnya, mengingatkan sabda-sabda Nabi. Jangan sampai khususnya diri kita, apalagi juga termasuk keluarga besar kita ini. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man aana ala damimri'in muslimin bi syatri kalimatin. Man aana, man barang siapa, aana yang membantu. Membantu berarti terlibat. Membantu apa? Ala damimri'in muslimin, untuk menghabisi darah seorang muslim. Walaupun cara membantunya cuma sekedar bisyatri kalimatin, dengan sebagian kalimat. Syatron itu kan sebagian, at-tahuru syatrul iman, bagian. Sebagian kalimat itu bisa jadi instruksi, bisa jadi pernyataan, bisa jadi provokasi. Sebab ada sebagian kalau tidak diingatkan dengan hadis ini, begitu mudahnya, dengan gagahnya. Bapak-bapak jangan sampai ragu. Tindak tegas, ya kayak itu tindak tegas kok nanti ada indikasi yang dimaksud adalah ini, bahaya juga. Kan ada itu di YouTube itu.
Atau misalnya apa? Istilah misalnya tembak di tempat, itu juga harus hati-hati juga lontaran ungkapan itu. Kalau seandainya terpaksa diungkapkan, maka harus dijelasin kepada yang diinstruksikan, yang kamu tembak itu jari-jarinya ya, yang kamu tembak bajunya ya, biar nanti tidak luka terus gemeter langsung gitu, nggak kuat jalan gitu. Jangan sampai langsung di jantung nyawa. Termasuk bapak-bapak sekalian harus hati-hati juga ketika di media sosial. Indikasi pernyataan kita ini termasuk bagian man'a'ana atau tidak. Takutnya di situ. Maka paling tidak minimal ya innalillah, minimal adalah berbelasungkawa. Sebagaimana kayak berita hari ini, ketika pesawat jatuh, kehilangan juga, sedih. Sehingga saya lihat di TV itu yang menyatakan belasungkawa banyak sekali. Maka mestinya ketika nyawa yang lain yang di sana itu kok juga jadian, mestinya juga pernyataan-pernyataan itu harus muncul juga mestinya. Nyawa. Hati-hati juga ini. Ini disebutkan bisyatri kalimatin kutiba baina ainaihi yaumal qiyamati, maka di hari kiamat nanti akan ditulis, dicap antara kedua matanya ini. Apa capnya? Ayisun min rahmatillah. Ayisun berputus asa. Putus asa berarti kesempatannya kecil untuk mendapatkan rahmat Allah. Min rahmatillahi, termasuk golongan-golongan orang yang menerima, ya di sini ya udah kecap. Termasuk bagian orang yang ya dibilang mustahil atau kesempatannya sangat kecil untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Gara-gara apa? Gara-gara bunuh atau gara-gara apa tadi? Gara-gara sekedar membantu, tidak bunuh langsung. Apalagi misalnya itu dari itu bisa trikalimatin, apalagi oh bunuh ini ada duit, nah, malah lebih parah lagi. Itu ada guru ngaji, bunuh ini ada apa namanya, ada golok, nah, malah lebih lagi. Wong sekedar ungkapan, memprovokasi. Maka betul juga kalau seandainya kita fair juga, kayak bom teroris misalnya, ya berlaku juga. Maka kalau memang betul-betul orang mukmin bukan teroris, ini harus harus dibaca secara keseluruhannya. Teroris dengan berbagai alasannya jangan sampai mudah menghabisi nyawa, ngebom dan sebagainya. Kalau memang bunuh berarti di medan pertempuran, medan peperangan. Medan peperangan ini gimana? Ini ngajak tanding deal karena menghina agama, terus diajak ke pulau Indonesia yang apa, yang masih kosong gitu. Pulau Indonesia yang masih kosong di mana itu? Kalau Bojongkulur udah penuh ini, Bojongkulur. Bumi Mutiara udah penuh, kontrakan aja udah penuh. Nah, jangan. Ya. Apalagi yang terakhir, Bapak-Bapak sekalian, luar biasa. Islam itu menghargai sangat tinggi, sangat mahal. Termasuk ini yang terakhir. An Abdillah bukan Pak Sardi ya. An Abdillah. Bukan Pak Sardi. Kok itu kok rawinya kurang, Ustaz? Kurangnya apa? Sardi Abdillah. Oh, bukan. Itu bukan murid itu, bukan rawi itu. Mahasiswa, naam. Itu kalau dilibatkan rawi pasti nanti hadisnya dhaif itu. Gara-gara, jadi sanatnya gara-gara ada ini, itu nanti dhaif. Kenapa? Hafalannya lemah. Oh, hafalannya lemah. Enggak dobitnya langsung. Padahal isinya bagus. Maka hadis itu dahsyat juga. Tidak hanya mempertimbangkan isi, yang membawa itu harus steril, betul orangnya soleh thiqah. Apa yang disabdakan Nabi?
Man qatala muahidan lam yarih raihatal jannati. Coba, padahal wa inna raihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala, barang siapa yang membunuh. Siapa yang dibunuh? Muahidan, kafir muahid. Kalau dibahasakan sekarang adalah non muslim sipil. Karena muahid itu ya orang yang tidak harbi, tidak memerangi agama, tidak memerangi orang Islam. Ada kesepakatan damai. Maka orang kafir nggak salah apa-apa tiba-tiba langsung dibunuh. Karena mungkin bisa jadi karena melampiaskan apa namanya keselnya misalnya, nggak boleh juga, nggak salah apa-apa. Tapi kok kejadian begitu, maka ini disebutkan orang yang demikian tadi lam yarih, dia tidak bisa mencium raihatal jannati, baunya surga. Coba ini. Padahal yang dibunuh siapa tadi? Yang dibunuh adalah kafir, nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah ini. Apalagi yang dibunuh adalah rajin ngaji, rajin jamaah, takzim kepada guru. Coba, nutup aurat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau teruskan begitu, wong yang dibunuh adalah kafir muahid aja tidak mencium bau surga. Padahal wa inna rihaha yujadu, padahal baunya surga itu bisa didapat min masirati arba'ina aman, dari perjalanan 40 tahun. Rawahul Bukhari. 40 tahun. Berapa kilo itu? Jadi ilustrasinya begini, bapak-bapak sekalian, umurnya sekarang udah berapa? 50 atau 45? Saya 42, 43. Dari bayi sudah bisa jalan misalnya. Jadi semenjak lahir udah jalan muter dunia. Ketika sehari dapat berapa kilometer, capek, minum. Namanya jalan terus itu kan capek juga, ya benar? Monok, termasuk ngomong dari maghrib capek juga, haus, minum misalnya. Setelah sembuh capeknya, jalan lagi, baru dapat 1 hari. Besok lanjut lagi, besok lanjut lagi, selama 40 tahun. Sudah kecium baunya. Nah ini, dari juara sekian ini, gara-gara membunuh, nggak mencium bau surga. Luar biasa. Berarti harus betul-betul hati-hati, salah kayak apa, jangan sampai langsung eksekusi bunuh begitu. Harus ada ininya, tidak gampang, tidak ini. Maka wajar kalau seandainya beberapa pihak agak mempertanyakan nuntut dan sebagainya, karena ini betapa berharganya nyawa itu. Termasuk belakangan juga begitu. Kalau seandainya nanti ada vaksin, betul-betul ini dipastikan vaksin. Tidak hanya masalah sucinya. Sebab kalau suci, ini juga suci. Teh juga suci. Wedang jahe juga suci. Yang mana? Yo halal. Seandainya disuguhkan di sini tak minum, karena halal, suci yo enak. Ya mana? Tapi soal keamanan nyawa betul-betul itu. Kenapa? Karena tadi disebutkan rentetannya, nyawa begitu sangat